pagi, selamat pagi Bu. Bagaimana kabarnya? Kita sudah tidak jumpa ya? Iya Bu. 1 tahun. Iya benar. Ini sudah tahun 2024 ya, 1 tahun kita tidak jumpa. Sesuai dengan yang sudah sampaikan di website kita bahwa fokus penelitian kita saat ini ya ada observasi kelas nanti ya. Iya. Begitu di mana menerapkan nanti tiga kompetensi yang sudah pernah dipelajari dari sebelumnya, yaitu baik itu pembelajaran pendidikan dan juga pembelajaran sosial emosional. Selanjutnya Ibu akan bertanya dulu, ini kelas berapa ini nanti kegiatan biasanya? Mungkin di kelas 9 dengan waktu itu 2 kali 40 menit. tujuan pembelajaran sesuai dengan yang Ibu rasa Ya, sesuai dengan SPP saya ada 3 tujuan. Yang pertama yaitu melalui kegiatan tanya jawab, peserta didik mampu mengidentifikasi berbagai produk bioteknologi pangan dengan tepat. Kedua, melalui kegiatan literasi, peserta didik mampu mengidentifikasi mikroorganisme yang berperan dalam pembuatan bioteknologi pangan dengan tepat. Dan yang ketiga, melalui kegiatan unjuk kerja, peserta didik mampu membuat salah satu produk bioteknologi konvensional pangan dengan kreatif. tidak ada 3 ya? Ya Bu, hanya saja nanti di sini saya menggunakan model pembelajaran project based learning, dan untuk pertemuan pertama ini hanya fokus sampai pada penyusunan rencana project, sedangkan untuk praktiknya akan dilaksanakan di pertemuan berikutnya. Begitu. 1 kali ini ya? Iya. Baik. Selanjutnya setelah Ibu melakukan kegiatan pembelajaran nanti yang saya akan observasi, kira-kira ada pengembangan yang menarik Ibu capai apa? Di sini Bu, saya ingin mengembangkan kompetensi saya dalam pembelajaran sosial emosional, pembelajaran berdiferensiasi, dan juga disiplin positif. Kemudian strategi yang dipersiapkan, apa strategi yang dipersiapkan pada saat kegiatan yang akan saya observasi? Oke, baik Bu. Jadi yang sudah saya siapkan yaitu saya akan melaksanakan pembelajaran dengan metode diskusi dan tentunya dengan menerapkan PSE disiplin positif, dan untuk pembelajaran berdiferensiasi juga saya menyediakan atau sudah menyiapkan materi yang berbeda sesuai dengan gaya belajar dan juga minat siswa. Jadi nanti kan dia pembelajaran yang bersifat siswa. Iya Bu. Baik Bu Yani, nanti setelah selesai kegiatan ini kita akan langsung masuk ke kelas. Kelas berapa? Kelas 9A. Mungkin terima kasih. Bu, sama-sama. Gimana kabarnya hari ini? Sehat Bu. Puji syukur kepada Tuhan, hari ini kita bisa bertemu kembali. Dan sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini anak-anak, silakan berdoa dalam hati sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dulu. Berdoa selesai. Oke. Sekretaris hadir semua anak? Oke. Bagus ya, berarti sehat semua, tidak ada halangan. Baik, sebelum kita masuk ke pembelajaran kita pada hari ini, ya, kita tenangkan hati dan pikiran terlebih dahulu supaya apa? Ketika kita belajar nanti kita bisa lebih happy. Kalau kita itu udah happy, maka pelajaran akan gampang, ya kan? Akan gampang kalian terima. Silakan ambil posisi duduk yang nyaman. Ambil posisi duduk yang nyaman. Rilekskan tubuhmu, rilekskan pikiranmu. Pejamkan matamu. Sadari napas yang kamu hirup dan sadari napas yang kamu hembuskan. Tarik napas. Buang napas. Sekarang pikirkan apa pilihan-pilihanmu. Apa yang sebaiknya kamu lakukan yang menurutmu baik untuk menenangkan pikiranmu.
bisa memulai pembelajaran pagi ini dengan kembali bersemangat dan kembali happy, senang, belajar bersama guru dan belajar bersama teman-teman. Tarik nafas, buang nafas, dan silakan membuka mata kalian. Oke, nah jadi kita akan melanjutkan pembelajaran kita pada hari ini. Hari ini kita membuat bioteknologi pangan dan ada pun tujuan pembelajaran kita, yaitu setelah mengikuti proses pembelajaran ini nanti peserta didik Ibu harapkan dapat pertama melalui kegiatan tanya jawab peserta didik mampu mengidentifikasi berbagai produk bioteknologi pangan dengan tepat. Yang kedua, melalui kegiatan literasi peserta didik mampu mengidentifikasi mikroorganisme yang berperan dalam pembuatan bioteknologi pangan dengan tepat. Dan yang ketiga, melalui kegiatan unjuk kerja, peserta didik mampu membuat salah satu produk bioteknologi konvensional atau pangan dengan kreatif. Berarti nanti di sini diharapkan kekreativitasan kamu, Berarti kamu harus kreatif dalam membuat produk ini nantinya. Kegiatan kita pada pertemuan hari ini adalah merancang, merancang proyek. Produk apa yang kita buat nantinya. Oke. Nah, berikutnya nanti Nobu kita akan bekerja dalam kelompok. Jadi Ibu harapkan dalam bekerja dalam kelompok itu kita harus saling kita ingat kembali keyakinan kelas kita. Poin nomor 8 yaitu saling bekerja sama. Banyak sih nomor 7-nya. Bertanggung jawab atas tugas dan kewajiban. Berarti apapun nanti tugasmu dalam kelompok kamu harus bertanggung jawab. Kemudian apa lagi? Kalau temannya menyampaikan pendapat, apa yang kamu lakukan? Saling menghargai. Dalam pembelajaran kita harus mengikuti proses pembelajaran dengan tertib. Nah, jadi mudah-mudahan kalian selalu ingat dengan keyakinan kelas kita ada 8 poin. Oke, baik. Mari perhatikan yang ada di atas papan tulis ini. Ini nggak asing lagi ya. Semua pada tahu ini apa saja ini semua? Tahu. Oke, kita mulai dari gambar pertama. Ini gambar apa kira-kira? Tempe. Tadi sudah kita bahas ya. Tempe itu bahan dasarnya apa? Kacang kedelai. Oke. Kira-kira tadi kan sudah disampaikan oleh Wulan atau Anggun bahwa untuk membuat atau dalam bioteknologi konvensional itu membutuhkan yang namanya bantuan atau peranan mikroorganisme. Kira-kira ini dalam membuat tempe ini itu butuh mikroorganisme apa ya? Ada yang tahu satu orang? Ya, Alvin, silakan. Tempe ini yang dibutuhkan peran organisme ini yaitu Rhizopus olizae dan Rhizopus oligosporus. Oke, betul sekali. Silakan duduk. Berikutnya yang kedua, ini apa ya? Ada yang tahu? Oke. Ibu mau tanya dulu, apa kira-kira produk yang akan kita buat? Tempe. Oke. Yang pertama, Tempe. tapai, yogurt. Itu aja. Oke, nah jadi kita bagi-bagi ya. Jadi silakan nanti kalian pilih mana produk yang kalian mau buat sesuai keinginan kalian ya. Mana yang kalian minati.
Siapa yang mau bikin tempe? Tunjuk tangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 orang. Siapa yang mau bikin tapai? Tapai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 orang. Oke, siapa yang mau bikin yogurt? Ya, ini pemenangnya kayaknya. Berarti ini kalian udah punya pilihan masing-masing ya. Nanti kita akan berkelompok ya, sesuai dengan produk yang akan kita buat. Ya. Nanti Ibu akan bagikan LKPD untuk masing-masing kelompok. Jadi silakan kerjakan sesuai instruksi LKPD-nya. Ibu mau tanya dulu, siapa di sini yang mau belajarnya dari video pembelajaran? 1, yogurt 2. Mulai saya. Oke, gimana? Semua kelompok sudah selesai? Sudah. Ya. Waktunya Bu. Nah, oke. Iman bertanya tentang waktunya. Nah, jadi Ibu jelaskan ya, di sini kita akan membuat kesepakatan ya, kapan kita akan melaksanakan dan juga kapan kita kumpulkan. Udah tidak lagi yang ditanya ya. Baik anak-anak, maka kita simpulkan kegiatan kita pada hari ini. Kira-kira dari apa yang sudah kita pelajari, apa yang anak-anak kami dapat simpulkan? Bisa mungkin perwakilan, siapa yang bisa menyampaikan? Saya akan baik kesimpulan yang saya dapat pada hari ini. Pertama, biotehnologi merupakan suatu proses atau cara yang dilakukan untuk manusia untuk membuat suatu produk atau produk atau jasa dengan menggunakan mikroorganisme tertentu. Oke, lengkap ya, berikan tepuk tangan untuk Alvin. Oke, terima kasih Alvin. Nah baik, sekarang kita masuk pada kegiatan refleksi. Hari ini kita udah belajar. Tadi ada tanya jawab, ada diskusi kelompok. Lalu kira-kira bagaimana perasaanmu ketika belajar hari ini? Iya, Alfa, silakan Alfa. Dari hasil diskusi tadi kelompok kami merasa senang, apalagi kan ada WB jadi bisa belajar dari luar juga. Belajar dari internet, apalagi ada wifi-nya gitu ya kan? Oke, itu rasanya senang. Ada lagi yang mau menyampaikan, satu orang lagi? Hasil dari pembelajaran ini ya, kami semua merasa senang karena bisa bekerja sama dan bisa menjalin kekompakan tanpa harus memilih teman yang apa, jadi bisa. Oke, bagus sekali, berikan tepuk tangan. Oke, nah jadi hari ini ya sepertinya Ibu lihat sampai kegiatan kita udah mau selesai, mukanya masih sumringah semua ya. Berarti semuanya happy hari ini ya. Bisa belajar kelompok, tidak ada yang membeda-bedakan temannya, bisa berdiskusi dan lebih lagi mempererat ya relasi antara teman-teman dalam satu kelas. Baik anak-anak, kita sudahi pembelajaran kita pada hari ini. Dan untuk informasi seperti yang sudah kita sepakati tadi, di pertemuan berikutnya kita akan melaksanakan praktikum ya, sesuai dengan tema yang sudah dipilih oleh masing-masing kelompok. Dan selanjutnya nanti ada asesmen kita ya, ada beberapa soal berkaitan dengan materi kita pada hari ini dan akan Ibu kirim nanti di grup WA kita. Ya, kita pakai aplikasi Quizzes seperti biasa ya. Dan nanti dikerjakan
tenggat waktunya nanti akan Ibu sampaikan juga. Oke, bisa ya? Kita sudahi pertemuan kita pada hari ini, dan sebelum kita menyelesaikan materi kita, maka kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, sekian pertemuan kita pada hari ini, dan selamat pagi. Pagi, Bu. Setelah saya amati tadi, ketika dalam kegiatan pembelajaran sertifikasi, saya melihat sesuai dengan RPP yang sudah disampaikan dan yang sudah kita perbaiki bersama. Saya lihat bahwa sudah masuk semua yang sudah kita buka, yang tiga ya, apa tadi PSE dan juga pembelajaran dan diferensiasi, dan saya melihat bagus ya. Bisa kita katakan ya 85% ya sudah memenuhi ya, masuk semua. Jadi sekarang kira-kira apa refleksi Ibu ya ketika melakukan pembelajaran yang sudah disampaikan tadi bersama? Oke, jadi setelah melaksanakan pembelajaran tadi dengan menerapkan 3 kompetensi tersebut, ya, yang pertama melaksanakan PSE. Di sana tadi saya menggunakan teknik stop, dan saya melihat peserta didik lebih tenang, lebih semangat, dan lebih siap untuk belajar. Kemudian saya juga menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, dan siswa juga lebih senang karena mereka bisa belajar sesuai dengan minat dan juga gaya belajar mereka. Dan tentunya juga senantiasa menerapkan disiplin positif dengan mengingatkan mereka tentang keyakinan kelas yang telah kami buat di kelas. Selanjutnya apa rencana tindak lanjut Ibu? Tentunya Bu, saya akan belajar lebih lagi untuk mengembangkan 3 kompetensi ini, ya, dan akan terus saya terapkan di kelas supaya saya lebih terampil lagi. Itu saja. Baik, lagi terima kasih kita sudah mulai dari observasi dan juga pasca observasi ya. Jadi nanti untuk pendampingan 5 nanti seperti nanti kan yang sampaikan melalui pasal 5 demikian saja. Terima kasih. Terima kasih Bu.